Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wirangga Dimas Teguh dengan NPM E1J023112. Di sini saya akan menjelaskan proyek metode morfologi tumbuhan 2024. Di sini saya mendapatkan dewan melon dengan familia curcul beta CAE dan spesies Cucumis Melo L. Di sini dosen pengampu saya yaitu Dr. Insinyur Uswatun Nurjana MP. Saya dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Ini saya akan menjelaskan morfologi akar. Bentuk perakaran tanaman melon berupa akar tunggang yang terdiri dari akar utama primer dan akar lateral sekunder. Dari akar keluar serabut-serabut akar tersier. Panjang akar primer sampai pangkal batang mencapai 15 sampai 20 cm. Sedangkan akar lateral menyebar sekitar 35 sampai 45 cm. Bentuk strukturnya akar serabut atau serabut halus, bercabang-cabang dan tajam di ujungnya. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari tanah sebagai penumpang tanaman. Selanjutnya, morfologi batang. Batang tanaman melon berwarna hijau muda dengan bentuk batang agak persegi 5, berlekuk dengan 3 sampai 7 lekukan dan bergaris tengah 8 sampai 15 cm. Batangnya berbulu dan terdapat buku atau ruas-ruas tempat melekatnya tangkai daun. Tanaman melon apabila dibiarkan tumbuh liar akan memiliki percabangan yang banyak dan biasanya percabangan utama terletak pada tengah dan memiliki pertumbuhan paling kuat. Dari satu cabang utama akan muncul cabang-cabang sekunder pada ketiak-ketiak daun. Cabang-cabang sekunder ini sebagai tempat keluarnya bunga-bunga tanaman melon. Apabila cabang-cabang ini tumbuh liar akan membuat zat makanan yang salurkan untuk pembuatan buah menjadi kurang hingga buah yang dihasilkan kecil-kecil dengan bobot yang rendah. Selanjutnya, percabangan batang. Fungsi percabangan. Percabangan batang pada tanaman melon membantu dalam penyebaran daun, bunga, dan buah untuk mendapatkan cahaya matahari yang optimal. Cabang-cabang batang ini juga melekatkan tumpuan tanaman melon untuk menyerap nutrisi dan air dari tanah dengan lebih efisien. 2. Percabangan alami. Percabangan pada batang melon terjadi secara alami seiring pertumbuhan tanaman. Tanaman melon yang merambat ke tanah cenderung memiliki percabangan yang lebih banyak karena memungkinkan tanaman melon menyebar di permukaan tanah yang lebih luas. 3. Percabangan basal. Pada tanaman melon sering terjadi percabangan basal, yaitu cabang yang tumbuh dari bagian pangkal tanaman dekat permukaan tanah. Cabang-cabang basal ini membantu tanaman melon menyebar di permukaan tanah, memungkinkan penyerapan nutrisi dan air yang lebih baik. Selanjutnya, morfologi daun. Melon berwarna hijau dengan bentuk daun bercangap atau menjari bersudut. Berlekuk 3 sampai 7 lekukan dengan bergaris tengah 8 sampai 15 cm. Daun ditopang oleh tangkai daun yang terpanjangnya merupakan induk tulang daun. Permukaan daun berbulu kasar, susunan daun berselang-seling. Struktur daun. Daun melon memiliki struktur utama seperti tangkai daun, petiole, dan tulang daun venation, dan tepi daun margin. Tangkai daun menghubungkan daun dengan batang tanaman. Tulang daun adalah urat-urat pada daun yang berfungsi untuk mendistribusikan air dan nutrisi. Tepi daun dapat berbentuk rata atau bergerigi. Anatomi daun. Anatomi daun meliputi lapisan epidermis, permukaan luar, stomata, pori-pori, dan sel kloroplas. Stomata berperan dalam pertukaran gas, yaitu mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen saat fotosintesis. Sel-sel kloroplas mengandung klorofil yang diperlukan untuk fotosintesis. Daun melon utamanya berperan dalam proses fotosintesis, yaitu menghasilkan makanan glukosa dari air, karbon dioksida, dan energi matahari. Selain itu, daun melon juga berperan dalam transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari stomata untuk mendinginkan daun dan membawa mineral dari akar ke bagian atas tanaman. Selanjutnya, morfologi bunga. Bunga melon terdiri atas 3 macam, yaitu bunga betina, bunga jantan, dan bunga sempurna. Ciri-ciri bunga betina mempunyai titik dan bakal buah berbentuk bulat sampai lonjong di bawah mahkotanya. Bunga jantan berbentuk trompet, mempunyai benang sari tanpa bakal buah. Bunga sempurna dicirikan mempunyai bakal buah. Alat kelamin betina yaitu putih dan alat kelamin jantan yaitu benang sari. Mahkota bunga berjumlah 5 helai.
berwarna kuning cerah menyala. Penyerbukan bunga dilakukan dengan bantuan serangga lebah. Dapat juga dibantu oleh tangan manusia. Bunga melon berbentuk seperti lonceng dan berwarna kuning. Bunga muncul pada ketiak daun. Bunga pada tanaman melon antara kelamin jantan dan kelamin betina tidak dalam satu bunga. Bunga betina berada di ketiak daun pertama dan kedua pada cabang latera. Selanjutnya, morfologi buah. Buah melon memiliki banyak variasi bentuk dan warna kulit, warna daging maupun berat atau bobotnya. Bentuk buah melon diantaranya bulat, bulat oval, lonjong atau silindris. Warna kulit buah melon diantaranya putih susu, putih krim, hijau kekuningan, hijau muda, kuning, kuning muda, kuning jingga hingga kombinasi dari warna lainnya. Bahkan ada yang bergaris-garis dan juga memiliki struktur kulit berjala atau berjaring, semi berjala hingga tipis dan halus. Selanjutnya morfologi biji. Morfologi biji. Tanaman melon memiliki biji berwarna coklat muda. Panjang biji melon 0,9 mm dan diameter 0,4 mm. Dalam satu buah melon biasanya terdapat 500 sampai 600 biji dan biasanya biji melon berkeping dua. Ukuran biji melon bisa bervariasi dalam ukuran, mulai dari biji yang sangat kecil hingga biji yang lebih besar. Warna biji melon juga bisa bervariasi tergantung pada jenis melonnya. Biji melon bisa berwarna putih, kuning, coklat, atau hitam. Tekstur. Beberapa biji melon memiliki tekstur yang halus dan berminyak, sementara yang lain mungkin lebih kasar atau memiliki lapisan yang lebih tebal. Selanjutnya, morfologi organa metamorfa. Morfa itu daun, awalnya kecil, lebar, bergerigi, kemudian menjadi besar, bulat, telur, tepi halus. Batang, awalnya ramping, hijau muda, kemudian tebal, kuat hingga tua. Akar, awalnya serabut, dangkal, kemudian tumbuh dalam, kuat sebagai penumpang. Bunga, awalnya kecil, tidak menarik, kemudian besar, indah, berperan dalam pembuahan. Buah, awalnya kecil, bulat, kemudian besar, berubah bentuk bulat atau oval, dan berwarna hijau, kuning, atau orange. Organa aksesoria, yaitu tangkai tendris merupakan tangkai melingkar yang membantu tanaman melon merambat dan menjaga keseimbangan. Daun pelindung, stipulas, struktur kecil yang di pangkal daun yang melindungi daun muda dan membantu mengalirkan air hujan. Node, bagian di batang tempat daun dan cabang tumbuh. Internode, ruang antara dua node di batang yang menentukan jarak antara daun dan cabang. Pangkal daun merupakan bagian yang menghubungkan daun dengan batang, memungkinkan daun menangkap sinar matahari dengan lebih efisien. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dari proyek metode morfologi melon saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.